La tatlubanna baqa'al waridat ba'da an basatat anwaraha wa auda'at asraraha falaka fillahi ghina an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'. Artinya, janganlah engkau menghendaki tetapnya itu warid sesudah dia membukakan akan cahaya-cahayanya dan menitipkan akan rahasia-rahasianya. Maka bagi engkau itu pada Allah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah bisa mengkayakan akan engkau daripada Allah oleh sesuatu. Para muhibbin rahimakumullah, sya'nul murid di bidayatihi al-unsu bil waridat. Keadaan seorang murid pada permulaannya suka dengan warid-warid itu. Kal kasfi, seperti kasaf, wa zuhuril haqaiq, nampaknya hakikat-hakikat, wa halawatil ibadah, manisnya ibadah, dan lain-lainnya. Jadi seorang murid itu dia diberi Allah di pertengahan jalannya yang namanya warid, sehingga dia si murid tadi bisa mengetahui isi hati seseorang. Seorang murid itu di pertengahan jalannya bisa diberi Allah warid tadi berupa nampaknya hakikat-hakikat sesuatu. Dia mengetahui bahwa rahasia daun ini adalah bisa mengobati penyakit ini. Dia diberitahu oleh Allah rahasia buah ini bisa mengobati penyakit itu. Nah, di pertengahan seorang murid dalam perjalanannya itu diberi Allah yang namanya warid atau yang tersebut tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, termasuk juga mimpi-mimpi yang bagus. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi-mimpi yang indah termasuk warid. Itu bisa diberikan Allah kepada seorang murid di pertengahan perjalanannya menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang murid itu memang dia suka yang demikian. Suka. Bisa mengetahui isi hati orang, tahu bahwa daun sirih ini bisa mengobati macam-macam penyakit. Dia jinak dengan yang demikian itu. Nah, warid seperti itu bisa menjadi penghalang seorang murid tadi bila mana dia sudah suka dengan itu. Nah, dia suka, dia bangga, dia gembira diberi Allah yang demikian. Nah, akhirnya seorang murid ini terputus jalannya menuju Allah karena dia asik, dia menikmati pemberian-pemberian Allah berupa yang demikian tadi, sehingga lupa tujuan yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi orang misalnya khalwat sekian hari atau sekian bulan, dia lupakan dunia, dia isi waktu dengan ibadah kepada Allah di bawah bimbingan gurunya, beribadah kepada Allah sampai sekian bulan dia khalwat. Nah, itu bisa diberi Allah warid tadi.
Bisa diberi Allah warid berupa kasab, doanya makbul. Itu sebagai fitnah, cobaan bagi dia. Apakah dia menyenangi itu, maka dia akan terhenti jalannya. Tetapi warid itu bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Jadi yang namanya kasab, yang namanya mengetahui hakikat-hakikat itu bisa jadi penghalang jalan, tapi bisa pula mengantarkan dia kepada ma'rifatullah. Bila dia senangi itu warid tadi, maka jadi penghalang. Tapi bila dia lewati, tanpa dia hiraukan, maka si warid itu akan mengantarkan dia kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Sebuah warid apabila mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, maka namanya warid itu adalah membuahkan sesuatu buah yang dikehendaki, yang baik. Tapi bila warid itu menjadi penghalang seseorang menuju kepada ma'rifatullah, maka warid itu akan menjadi bencana kepada dirinya. La tatlubanna baqa'al waridat iza afadat lakal ubudiyyata lillah wal ma'rifata bih wa la tahzan ala faqdiha li'annaha hamilatun laka hadhil fawaid. فإذا أوصلت إليك ما كان فيها فلا تطلب بقاءها كما لا يطلب بقاء سعي البريد إذا بلغ الرسالة. Janganlah engkau wahai murid menghendaki warid itu tetap sesudah dia memberikan faidah kepada engkau, menjadikan diri engkau itu hamba Allah yang sebenarnya, sesudah dia itu memberikan faidah kepada engkau ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, jangan lagi kita hendak tetap ada warid itu. Karena orang ma'rifat kepada Allah itu bisa ditarik Tuhan kasabnya, bisa ditarik Tuhan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hakikat-hakikat sesuatu tadi. Dia dikehendaki oleh Allah untuk sibuk hanya berhubungan dengan Allah. Lagi dalam perjalanan nih, seorang murid ini kasab, doanya mustajab. Nah, itu hanya mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Nah, begitu orang ini ma'rifat kepada Allah, jangan lagi hendak mencari warid-warid tadi, karena dia sudah sampai kepada yang dituju, ma'rifat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan ala faqdiha, jangan sedih kehilangannya itu. Kenapa dulu aku lagi belum ma'rifat, aku bisa kasab, mimpi Rasulullah segala macam. Sekarang begitu ma'rifat dengan Allah, kenapa itu kada ada lagi? Jangan sedih itu. Nah, jangan sedih. Karena itu warid-warid tadi membawakan bagi engkau ini faidah-faidah. Warid-warid tadi sudah mengantarkan engkau kepada ini faidah-faidah. Bila mana dia sudah menyampaikan kepada engkau sesuatu yang ada padanya, jangan kamu minta, jangan kamu kehendaki tetapnya dia. Sebagaimana tidak dituntut dikehendaki tetapnya itu tukang antar surat bila mana dia sudah menyampaikan suratnya. Jadi warid itu laksana tukang surat, tukang pos. Bila sudah inya menyampaikan surat kepada kita, inya bulik jangan sedih. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah isi surat itu. Yang dimaksud isi surat. Namun kita asik melayani tukang pos, kada baca lagi surat itu kena. Nah, jadi warid kasab, doa mustajab waktu perjalanan seseorang, itu laksana tukang pos yang mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kada usah lagi diurus itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, falaka fillahi ghina an kulli syai' waqtifa
maka engkau itu sudah cukup dengan Allah dan sudah terkaya dengan Allah dari segala sesuatu. Kita sudah berhadapan dengan Allah, sudah muhadharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi kita mengurusi kasab, mengurusi ubat ini apa, ubat itu apa? Ini kita sudah berhadapan dengan Allah dan itu sudah terkaya dari tiap-tiap sesuatu, sudah cukup dari tiap-tiap sesuatu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-waridat antajat al-ma'rifata billah wal ma'rifatu billah antajatil ghina wal iktifa billah. Warid tadi, mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi yang bagus, geritik-geritik hati yang bagus, kasab, doa mustajab, itu akan membuahkan ma'rifat lawan Allah. Ma'rifat kepada Allah itu membuahkan terkayanya, tercukupinya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi intinya yang dicari adalah bahwa agar kita ini merasa cukup Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita hendaknya merasa kaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, sehingga kita tidak membutuhkan kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu inti yang kita cari di dalam hidup ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kafa billah waliya, cukuplah dengan Allah bahwa Dia mencintai engkau. Cukup. Artinya kalau Allah itu sudah mencintai kita, kita kada perlu peduli dengan orang lain cinta atau kada. Yang lain sarika, antika, pro, kontra. Ada jadi soal kalau sudah kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita mengurus ini bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah, daripada mengurus supaya dicintai si Tuhan. 1000 orang, 1000 orang diurus, lain-lain kehendaknya supaya si Tuhan itu simpati lawan aku. Macam ini cara menghadapi. Kayak apa si Tuhan supaya sayang dua aku, lain lagi cara menghadapinya. Sisi kayak apa supaya ketujuh dua aku, lain lagi menghadapi. Macam-macam. Tapi kalau kita menuju agar Allah yang cinta kepadaku, hanya satu tujuan. Cukuplah Allah sebagai orang yang mencintai kita. Cukuplah Allah. Yang lain pada Allah tidak perlu diurus. Ima cinta kepada kita, benci kepada saran. Yang penting kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliyya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril bi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu, fayuhibbu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabul bil qalb." Apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah sayang lawan fulan, sayang Allah panggil Jibril, biar Tuhan, wahai Jibril, itu aku sayang lawan fulan bin fulan, cinta lawan ini, maka cintailah engkau, cintai juga. Jibril disuruh Tuhan mencintai juga kepada fulan bin fulan tadi. Lalu Jibril berseru kepada penghuni langit, wahai malaikat, Allah menyatakan bahwa Dia cinta kepada fulan bin fulan, aku pun cinta juga kepada fulan bin fulan, kalian pun hendaknya mencintai kepada fulan bin fulan itu. Kalau sudah ahlus sama ini cinta lawan kita, ahlul artinya kada ada urusannya lagi. Akhirnya fulan bin fulan tadi karena dicintai oleh penghuni langit, diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Nah, sehingga perkataannya didengar orang, sarannya dipakai orang, keberadaannya dicari oleh orang. Karena apa? Dasarnya orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliyya, cukuplah Allah yang mencintai kita. Nah, itu adalah buah daripada ma'rifatullah. Nah, para
billahi wakila, cukuplah Allah sebagai Tuhan yang diserahi perkara kepadanya. Kita ini kadang kala menjaga, jangankan menjaga harta, menjaga orang lain, menjaga tubuh kita aja kadang kala karena ada kemampuannya. Jangankan menjaga harta nang dalam lamari, apalagi kabun nang 20 kilo pada rumah kita. Menjaga anak ulang di Jawa sekolah kada akan bisa. Menjaga diri seorang aja kita kada kawa. Nah kayak apa supaya semua itu baik teratasi? Wa kafa billahi wakil, cukup serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita ma'rifat kepada Allah, kita sudah merasa bahwa cukup dengan Allah dari segala sesuatu. Baik Allah sebagai pelindung, pemberi rezeki, pemelihara, yang mencintai kita, ditambah lagi wa kafa billah syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan diri kita ini. Nah maulah kita riya beribadah, kada mau lagi. Hilang sendirinya riya itu kalau sudah kita wa kafa billah syahid. Yang penting Allah melihat aku. Orang lain nak melihat, nak ada tuh urusannya. Tapi yang jelas aku cukup kalau sudah disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tahajud, cukup Allah yang menyaksikan. Aku bersedekah, cukup Allah yang menyaksikan. Aku berbuat baik, cukup Allah yang menyaksikan. Maulah datang riya, tidak mau datang lagi. Kenapa kita riya? Karena kita kada cukup. Allah seekong aja yang menyaksikan, hendak orang lain dia umpat. Anak sekampungan tahu kepada kita bersedekah, anak seduniaan tahu kita orang yang baik. Jakanya kita wa kafa billah syahida, cukup Allah sebagai zat yang menyaksikan, maka ada lagi yang